Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, semoga kita semuanya diberikan Allah kesehatan. Nah, anak-anak, minggu kemarin Bapak sudah menjelaskan kalian beberapa hal mengenai Muhammadiyah, serta Bapak tambah dengan pengetahuan tentang Aisyah. Nah, minggu ini sedikit saja yang mau Bapak sampaikan. Kemarin Bapak sudah mengenalkan kalian lambang dari Muhammadiyah. Nah, Aisyah juga mempunyai sebuah lambang. Lambangnya hampir sama seperti lambang Muhammadiyah. Karena Aisyah ini termasuk salah satu otonom dari Muhammadiyah Muhammadiyah ini juga. Nah, ini Bapak sudah ada gambarnya. Nah, kalian bisa perhatikan ini adalah gambar dari lambang Aisyah. Nah, ini adalah organisasinya untuk yang perempuan atau kaum wanitanya. Nah, kalau yang Muhammadiyah itu biasanya untuk kaum para pemuda Muhammadiyah. Nah, kalau ini untuk yang ibu-ibunya. Nah, namanya Aisyah. Nah, dulu ketika sebelum diberi nama Aisyah bernama Sopo Tresno. Sekarang sudah diubah namanya menjadi Aisyah, dan ini lambangnya sama seperti lambang Muhammadiyah. Ya, ada bentuk lambangnya seperti matahari. Nah, ini ada sinar yang berjumlah 12 sinar. Nah, ini melambangkan 12 langkah dari Muhammadiyah. Nah, perbedaannya cuma terletak di tengah-tengahnya saja. Ya, di tengah-tengahnya ini kalau yang kemarin itu tulisannya Muhammadiyah, kalau yang ini tulisannya adalah Aisyah. Nah, sama semuanya. Ya, di atasnya ada syahadat tauhid, di bawahnya pun ada syahadat Rasul. Nah, ya, ini adalah lambang dari Aisyah. Nah, lambang Aisyah ini sama dengan lambang Muhammadiyah, yaitu matahari bersinar 12. Di tengahnya ada tulisan Arab Aisyah yang tadi Bapak jelaskan. Nah, ditambah juga tulisan yang melingkar, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Warna dasarnya sama, warnanya hijau, dan warna tulisannya berwarna putih. Nah, perbedaannya hanya terdapat pada lambang di tengah ini tadi, ya. Kalau Muhammadiyah tulisannya Muhammadiyah, kalau ini tulisannya Aisyah. Apa Aisyah? Aisyah ini bertujuan untuk mencerdaskan kaum perempuan. Nah, sebagai sekolah atau madrasah pertama bagi generasi selanjutnya. Nah, diharapkan generasi selanjutnya lebih baik dan cerdas sesuai perkembangan zaman, baik dalam hal kewajiban. Sebagian besar kaum perempuan pada zaman itu hanya dianggap sebagai konco wingking. Nah, itu bahasa Jawanya, ya. Apa artinya? Teman di dapur. Kalau zaman dulu seperti itu ibarat kata perempuan. Nah, tapi alhamdulillah karena adanya organisasi Aisyah ini, sehingga dapat mengangkat derajat dari kaum perempuan. Nah, pendidikan bukanlah suatu yang penting. Nah, amal usaha Aisyah antara lain adalah taman kanak-kanak, Bustanul Atfal, sekolah khusus perempuan seperti Mu'alimat, Stikes Aisyah. Yang ketiga, balai kesehatan ibu dan anak, panti asuhan untuk yatim piatu dan fakir miskin, tempat ibadah khusus perempuan yang bernama Musola Aisyah, bimbingan dan penyuluhan kepada kaum perempuan yang tergabung dalam Nasyiatul Aisyah. Nah, ini sebagian persamaan dari lambang Muhammadiyah, ya. Nah, sekarang lambang Aisyah. Kalau kemarin kalian belajar lambang Muhammadiyah, ini adalah lambang dari Aisyah. Kalau untuk tujuannya sama seperti Muhammadiyah, ya. Apa tujuan dari Muhammadiyah? Nah, tujuannya masih ingat? Anak-anak di rumah masih ingat? Apa kemarin tujuannya? Ya. Tujuannya yaitu menciptakan atau menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sama tujuan Aisyah dan Muhammadiyah sama. Ya, tidak ada beda, cuman perbedaannya kalau yang Muhammadiyah ini biasanya untuk kaum laki-lakinya dan Aisyah itu untuk kaum perempuannya. Oke. Nah, anak-anak, itu adalah lambang dari Aisyah, ya. Perbedaannya cuman sedikit, yaitu dari tulisan yang berada di tengah. Kalau Muhammadiyah tulisannya Muhammadiyah, kalau Aisyah tulisannya Aisyah. Kalau bentuk mataharinya sama 12 juga, warnanya sama, semuanya sama. Nah, cuman yang berbeda adalah tulisan yang berada di tengah. Nah, seperti itu. Paham ya anak-anak? Nah, untuk hari ini, ya, untuk pelajaran materi kita
pada pertemuan keempat ini itu saja, sedikit saja. Tolong anak-anak pahami, anak-anak lihat, anak-anak dengar ya. Nah, untuk tugasnya nanti Bapak akan berikan foto, yang mana foto itu berisi rangkuman. Nah, rangkumannya itu nanti anak-anak tulis di buku tulis. Setelah itu nanti ada beberapa soal pilihan ganda, terus titik-titik sama esai ya. Nah, nanti anak-anak tugasnya kerjakan itu. Nah, karena ini berhubung adalah pertemuan kita yang keempat, maka dalam video ini juga Bapak himbau, nanti kalau misalkan tugasnya sudah selesai semua, silakan anak-anak minta tolong sama ayah, sama abahnya, sama mamanya untuk mengumpulkan tugasnya ke sekolah ya anak-anak ya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk materi pembelajaran kita di pertemuan kita yang keempat ini. Ya, Bapak harap semuanya giat belajar, tugas yang belum diselesaikan. Ya, nanti kalau misalkan sudah selesai, Bapak tunggu pengumpulan tugasnya ya besok. Tanggal berapa besok itu? Tanggal 1 ini Agustus, berarti Agustus September. Nah, berarti tanggal 1 September ya. Nah, Bapak tunggu nanti di sekolah, minta tolong sama ayah, sama bundanya, sama abah mamanya untuk mengumpulkan tugasnya pada tanggal 1 September ya, yaitu besok hari Selasa. Oke anak-anak ya. Nah, jangan lupa itu tugas dari Bapak. Nah, ya. Tadi tugasnya apa? Pertama, kalian nanti menulis dulu rangkuman. Yang kedua, kalian nanti akan menjawab soal pilihan ganda, terus titik-titik, dan yang terakhir ada esai. Ini Bapak minta soalnya ditulis ya. Buat apa? Buat nanti bahan belajar kalian di rumah. Oke anak-anak, mengerti semuanya ya? Itu aja yang Bapak sampaikan. Ditonton sampai habis video ini ya. Bapak ingatkan ditonton sampai habis biar tidak salah dalam memahami penjelasan Bapak akhiri ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.